diri saya ini menjadi baik buat orang lain? Sudahkah saya menyampaikan kabar buruk? Sudahkah saya menyampaikan kabar sukacita? Atau selalu saya ada di mana membawa keburukan buat orang lain? Bagaimana cara kita membawa keburukan buat orang lain? Ada murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus tidak menjadi teladan atau contoh yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Karena di dalam lingkungan dia di mana berada menjadi batu sandungan untuk orang lain menerima kabar baik itu atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sifat dan perilaku kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang tidak mencerminkan hal yang baik. Sehingga kadang membuat orang terganjal untuk mengenal Tuhan. Karena mengenal kita sebagai orang yang selalu menyampaikan kabar buruk. Karena hidup kita ada di dalam keburukan. Sehingga perbuatan dan perilaku kita juga penuh dengan keburukan. Kata-kata yang kita sampaikan bukan membangun orang untuk semangat, tetapi membuat orang yang tadi semangatnya 45, tiba-tiba semangatnya pudar. Tiba-tiba semangatnya pudar. Karena kita yang mematahkan semangat orang untuk ikut Tuhan. Satu contoh yang paling baik. Kalau ada tamu ke rumah, sambutan kita bagaimana? Baik kan? Apa kabar? Ayo masuk. Silahkan duduk. Udah lama nggak ketemu. Itu namanya menyambut tamu. Tapi coba suami atau istri atau anak atau kakak atau adik masuk pintu, apa kabar kamu? Karena ada yang begitu. Ya kenapa nggak ada yang begitu? Kadang kita seperti malaikat dengan orang lain, tetapi di dalam keluarga sendiri kita tidak baik. Kadang kita berjuang, cantik sekali kamu. Ganteng, kamu kok baik. Bisa tak ke istri begitu? Kok kamu pakai ini cantik? Itu namanya hal-hal yang simpel. Itu hal-hal yang simpel yang kita selalu menghadirkan kebaikan supaya orang melihat kita ada sukacita. Dimanapun kita berada harus orang lain merasakan sukacita itu di dalam kehidupan daripada hidup kita. Karena kita tidak menjadi contoh dan teladan yang baik. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena kita menjadi duri dan ona. Tahu duri dan ona? Tahu? Tahu duri dan ona atau tidak? Itu yang di mana? Ada duri-durinya. Itu hutan belukar yang ada atau tumbuh-tumbuhan yang ada, tumbuh di mana lalu durinya mulai muncul. Kalau kita lihat, apa yang terjadi? Kaki bisa ditusuk, tangan bisa di. Ini kadang hidup kita model yang demikian. Bukan kita memberikan kebaikan kepada orang, tetapi kadang kehadiran kita menggores hati orang, melukai hati orang, menusuk hati orang. Menusuk dengan apa? Pekerjaan lagi. Perkataan kita menusuk hati. Perkataan kita melukai dia.
tersakiti atau terluka. Kadang suami juga melukai hati siapa? Iya, ada yang begitu atau aman-aman semua. Gak usah bohong-bohong. Gak usah, kita semua begitu. Kadang suami melukai hati istri. Jadi tiap hari istrinya makan hati terus. Habis kata-kata yang di kebun binatang datang semua. Dulu dia bilang cantik kali kamu. Ibu kamu cantik. Dulu pacaran. Minta fotomu dong pergi ke. Dulu kan masih itu ya. Tukang-tukang film. Foto dong kirim dengan surat. Ketika bilang, aduh kamu kok cantik sekali. Walaupun jelek tapi bilang cantik karena apa? Jatuh. Ya, tidak ada yang suaranya. Itu begitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lain dulu, lain. Jangan begitu. Kalau dulu begitu, ya sekarang juga begitu. Jangan kita buat istri kita ya sadar atau tidak sadar, karena kita menyakiti hati istri kita. Sehingga tiap hari dia makan hati, terus makan hati. Hati mana yang dimakan? Hah? Ya kalau hati lain enak tuh. Ini hati sendiri. Akhirnya lama-lama hatinya luka. Lalu selanjutnya juga, kalau kita sebagai orang-orang percaya, apa kabar baik buat suamimu? Walaupun hidupnya begitu datang, kamu udah datang ya, nanti aku buatin air ya, aku mandiin kamu ya, mau mandi air panas atau apa? Bisa nggak begitu? Ibu-ibu, suami yang galak pulang, udahlah aku mandiin kamu ya, sayangku. Ini yang kadang kita kurang menerapkan di dalam kehidupan. Karena terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita lihat semua. Terlihat beritakanlah Injil. Kabar baik itu harus disampaikan. Mereka menyampaikan keterangan pesan Tuhan Yesus adalah sampaikan dari mana dulu? Yerusalem ke Samaria baru, Yudea baru sampai ke Samaria dan selanjutnya. Yang baik-baik dulu tunjukkan di dalam rumahmu dulu. Jangan seperti kau di luar sana, seperti malaikat, tetapi di dalam rumah seperti apa yang ada di dalam rumah. Ada yang piara harimau di rumah? Jemaat, ada nggak yang punya harimau di rumah? Tapi kok banyak harimau di rumah ya? Sekarang suami jadi harimau, istri jadi harimau, anak jadi harimau. Kalau semuanya harimau, cakar-cakar. Akhirnya hati mulai. Oleh karena itu, perintah Tuhan, sampaikanlah kabar baik. Mulai dari Yerusalem. Tunjukkan ini kepada orang lain. Tetapi yang paling pertama adalah di dalam keluarga itu, supaya keluarga itu diam dengan sukacita. Kadang ada yang bilang begini, Pak, saya kalau pulang ke rumah, saya tunggu jam 2 dulu atau jam 1, istri tidur baru saya masuk tidur. Habis kalau kita masuk rumah itu seperti radio bocor. Tahu lah radio rusak, sama dulu itu radio mau. Jadi dia tunggu dulu dia tidur. Sebelum bangun dia udah bangun pergi kerja supaya jangan ketemu.
nggak akan menjadi neraka. Makanya hati-hati kalau orang di dalam rumah tangga nggak ada damai, dia di sana lalu ada damai, pulang ke rumah nggak ada damai. Karena sifat dan perilaku kita yang menunjukkan yang baik-baik di luar sana seperti malaikat. Semua orang kenal dia di luar sana baik. Ini orangnya baik ya, orangnya baik. Tetapi di rumah lonten sekalipun angkat lonten karena sifat dan perilaku. Oleh karena itu Tuhan memerintah kepada pengikut sampaikanlah kabar baik. Mulai dari Yerusalem, dalam rumah tangga kita sendiri, itu perlu kita sampaikan. Yang kedua, perintah bukan murid menjadikan menjadi murid. Perintah bukan hanya sekedar menjadikan seorang menjadi Kristen, tetapi mengajar dan mengajak orang supaya hidup berpadanan dengan Injil. Kalau sifat baik kita, orang akan meniru sifat baik itu dari kehidupan daripada hidup kita, sehingga karena kita memberikan teladan, kita memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan daripada hidup ini, maka yang terjadi di sini adalah orang juga akan merasa sukacita. Dia juga akan merasakan sukacita. Itulah yang dimaksud dengan muridmu. Karena kehadiran daripada kita akan memuridkan orang. Memuridkan orang di sini artinya sifat kita, perbuatan kita yang baik itu akan menularkan hal-hal yang baik kepada mereka, sehingga dimanapun mereka berada akan menyampaikan itu. Tapi kalau sifat kita nggak baik, kita akan melahirkan orang-orang yang tidak baik. Kita akan menciptakan situasi dan suasana di mana kita berada, semuanya tidak akan menjadikan. Kita akan menjadikan pengikut-pengikut yang tidak baik. Ingat, ada istilah buah jatuh tidak jauh dari. Kalau kita tidak menjadi contoh dan teladan yang baik untuk memuridkan orang lain, sifat kita yang secara tidak langsung menjadikan orang lain menjadi murid karena sifat kita, perilaku kita, kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada orang. Karena apa ya? Manusia itu satu ya. Saya mau katakan kepada kita, manusia mudah meniru. Baik kalau dia meniru yang baik. Tapi kalau meniru yang tidak baik, ada di daerah tertentu yang setiap kata itu jorok semua, kata-kata kotor yang keluar. Jadi akhirnya anaknya juga keluarkan kata-kata kotor dari mana-mana, itu menyebar. Ini berita yang tidak baik. Kalau sifat kita tidak baik, akan membuat orang, menjadikan orang menjadi tidak baik. Tetapi kalau hidup kita menjadi baik, kita akan membuat orang lain juga menjadi baik. Itulah yang disebut dengan perintah bukan hanya sekedar menjadikan seorang menjadi Kristen, tetapi mengajar dan mengajak orang supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang kedua. Itulah yang saya maksudkan. Kalau hidup kita berpadanan dengan Injil, orang lain juga akan terpengaruh dengan sifat kita. Kalau diri kita baik, orang lain juga akan baik. Tapi diri kita tidak baik, akan mempengaruhi orang lain juga. Akhirnya mereka juga tidak baik. Inilah yang perlu kita menjadikan orang lain meniru sifat yang baik daripada kita, meniru perbuatan yang baik daripada kita, meniru perkataan kita, supaya mereka menjadi yang tadi tidak baik menjadi baik. Kasih sekalian yang dikasih dalam Kristus ini. Jadi pergi memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Bukan diri kita yang kita beritakan,
melainkan Tuhan yang perlu kita menceritakannya di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Yesus Kristus, selalu menjadi pembawa sukacita, memberikan hal-hal yang positif kepada orang, bukan membuat orang yang tadi membawa hal-hal yang negatif kepada orang. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hadir dimanapun, selalu membawa. Itulah yang disebut dengan salum. Kehadiran orang percaya selalu harus membawa salum buat orang lain. Karena orang itu tidak ada salum. Tahu salum? Tahu? Itu artinya apa? Salam sejahtera, jadinya ada damai. Kehadiran daripada kita itu harus membawa damai. Satu pengalaman. Ketika kami di daerah Mesir mau menyeberang ke Israel, ada pesan daripada yang mengantar kami di perbatasan. Dia bilang, kalau ketemu penjaga-penjaga, itu tentara-tentara daripada Israel, satu hal yang kamu katakan adalah salut. Itu saja. Dan ternyata benar. Baru masuk periksa paspor, saya bilang salut. Ternyata dia ketawa, senyum. Hatiku lega, hatinya lega. Selama dalam pemeriksaan, masuk ke Israel, keluar ke Palestina, selalu ada pemeriksaan. Sampai ke saya katakan kepada tentara, salut, dia senyum dan ketawa. Ternyata hidup kita, kalau kita hadir di mana, selalu membawa salam kepada orang lain, supaya orang itu senyum, ada sukacita. Tahu istilah? Kalau kelompok orang, coba keluar praktek. Semua yang di sini keluar praktek di dalam sana. Ketemu orang foto. Apa yang terjadi? Bukan nanti bawa itu. Tapi coba kau senyum. Pasti dia juga senyum dan bertanya lagi, siapa ya? Kok senyum dia? Nah itu yang namanya kita membawa seluruh buat orang lain. Itu yang namanya membawa orang lain kepada orang lain. Kalau dengan demikian, dengan Tuhan yang terakhir, dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jangan, Tuhan bersama dengan kita kok. Di dalam perjalanan hidup yang kita jalani, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Allah itu tidak jauh daripada kita. Walaupun dia sudah ke surga, tetapi selalu hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa dia hadir di tengah-tengah kita? Untuk mendampingi kita, menuntun kita, membimbing kita, memberikan salom kepada kita. Makanya ketika dia belum naik ke surga, apa yang dia katakan? Dia katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu salom Allah selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itu melangkahlah di dalam perjalanan hidupmu, bahwa salom Allah selalu menyertai engkau di dalam perjalanan hidup. Yakin itu harusnya kamu punya keyakinan bahwa sepanjang perjalanan salom yang datang daripada Allah akan membawa sukacita di dalam perjalanan. Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur atas firman yang kami dengar. Diberkatilah kami dengan firman-Mu dan diberikanlah kebenaran Allah di dalam kehidupan kami, supaya kami pulang dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami selalu membawa salom buat keluarga kami, membawa salom juga buat banyak orang, sehingga orang juga melihat kami ada sukacita, damai dan sejahtera. Sehingga kami